Saat mengundang orang untuk menghadiri pesta pernikahan, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini berkaitan dengan undangan untuk menjadi mempelai selama beberapa hari. Mengenai hal-hal tersebut, mari kita baca sebentar. Dikatakan bahwa seseorang berkata kepada Tuhan pada waktu itu, berkata kepada Tuhan, betapa berbahagianya orang yang bisa duduk di dalam kerajaan surga. Maka Tuhan berkata kepada mereka, kerajaan surga itu seperti seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan bagi putranya. Mengadakan pesta pernikahan. Lalu ia mengutus pelayan-pelayannya untuk mengundang orang-orang yang telah diundang. Namun mereka tidak mau datang. Lalu ia berkata lagi kepada para pelayannya, cepatlah pergi. Semua hidangan sudah siap, lembu dan domba gemuk telah disembelih. Disiapkan. Pergilah sekali lagi untuk mengundang mereka. Maka tuan, yaitu raja itu, mengutus banyak orang terhormat lagi untuk mengundang. Namun mereka tetap tidak mau datang. Mereka berkata masing-masing sedang sibuk. Ada yang berkata, saya baru saja membeli 5 pasang lembu, jadi tidak bisa datang. Saya baru saja membeli sebidang tanah, tidak bisa datang. Saya baru saja menikah, tidak bisa datang. Saya baru saja membangun rumah, tidak bisa datang. Masing-masing punya alasan berbeda. Bahkan ada yang sampai langsung membunuh para pelayan yang diutus raja untuk mengundang mereka ke pesta pernikahan. Maka raja itu murka dan berkata, pesta pernikahan memang sudah siap, tetapi mereka yang diundang tidak layak. Lalu ia berkata kepada para pelayannya, pergilah ke jalan-jalan besar dan lorong-lorong kota, undanglah setiap orang yang kalian temui, siapa saja boleh datang, asalkan datang saja. Maka ruang pesta pernikahan itu penuh dengan banyak orang, namun masih ada tempat kosong. Lalu tuan rumah berkata, cepatlah pergi, undanglah siapa saja yang kalian temui. Ajaklah mereka datang, orang lumpuh, buta, semua jenis orang, asalkan mau datang. Baiklah, agar ruang pestaku penuh dengan orang. Maka yang lumpuh, yang buta, yang sakit kusta, semua jenis orang datang. Ruang pesta pernikahan akhirnya penuh. Pada saat itu, raja datang memeriksa para tamu, dan melihat seseorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Raja bertanya kepadanya, engkau datang ke pesta pernikahan, mengapa tidak memakai pakaian pesta? Orang itu tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Maka raja berkata, ikatlah dia dan lemparkan ke dalam kegelapan luar. Di sana akan ada ratap tangis dan kertak gigi. Lalu Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi saudara-saudari si B, apa arti perumpamaan ini? Pesta pernikahan kerajaan surga ini menggambarkan Kristus yang menyiapkan pesta pernikahan bagi saudara-saudari si B. Orang-orang yang diundang adalah mereka yang dipanggil untuk menjadi raja dan imam. Artinya, orang-orang yang diundang ini ibarat mempelai dari saudara-saudari si B. Undangan terus-menerus dikirim. Lalu, siapa yang pertama kali diundang oleh saudara-saudari si B? Seperti mengundang orang-orang dari agama-agama lain. Mengundang, saudara-saudari Kristen, ayo datang ke pesta ini, ayo datang ke pesta ini, ayo datang ke pesta ini. Mereka berkata, saudara si B, tahun lalu kamu kelihatan bagus, tapi tahun ini kami tidak tahan lagi mendengarmu. Kami tidak tahu apakah kamu matahari, ataupun apakah saudari itu bulan. Tuhan tidak memberi petunjuk kepada kami tidak mau mendengarkanmu. Kamu bukan yang seharusnya. Kami tidak mau pergi. Kami lebih baik tetap di agama kami saja. Bagaimana mengundang mereka tapi mereka tidak datang? Bahkan dikatakan, 11 adalah nabi palsu. Terus-menerus memarahi. Kemudian banyak orang diundang lagi, tetapi semua tidak mau datang. Sampai dunia hampir berakhir. Dunia setan segera berakhir. Bagaimana cara mengundangnya? Hanya sedikit yang menerima. Jadi dikatakan, itu tidak boleh terjadi. Siapapun, apapun latar belakangnya, asalkan mau datang, itu sudah cukup. Ayo datang. Bahkan pengantin perempuanku juga. Pengantin perempuan Tuhan berkata, datanglah minum air kehidupan, datanglah minum air kehidupan, datanglah minum air kehidupan. Kemudian ditemukan bahwa yang bisa datang semuanya adalah orang-orang yang menderita. Orang yang pincang, timpang, dan berbagai penyakit. Mereka semua datang. Pada saat itulah akhirnya kita sadari, terus-menerus memanggil orang, tetapi mereka tidak datang. Akhirnya kita mengerti dan menyadari. Sesungguhnya banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Seperti negara Israel masa kini. Mereka seharusnya yang pertama diundang untuk menghadiri perjamuan pernikahan. Mereka adalah yang pertama kali diundang. Namun mereka tidak mau datang. Maka keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain. Demikian pula keselamatan Kristus datang kepada bangsa-bangsa lain. Sekarang demikian pula dengan saudara 11 Bo. Terus-menerus mengundang. Pada awalnya, keselamatan dari kelompok Injil Tuhan pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tidak mau datang. Hanya sedikit yang datang. Anugerah keselamatan datang kepada bangsa lain. Lalu bagaimana dengan Injil yang dibawa oleh saudara 11 Bo? Pada awalnya hendak diberikan kepada saudara-saudari Kristen. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka Injil itu disampaikan kepada segala bangsa dan suku yang belum pernah menerima ajaran Kristen. Mungkin jumlahnya lebih banyak. Kemungkinan memang demikian. Semua ini adalah rencana indah dari Allah. Karena mereka yang dulunya seharusnya diundang terlebih dahulu. Namun justru tidak memperolehnya. Sedangkan mereka yang sebenarnya tidak layak, justru memperolehnya. Segala kemuliaan bagi Bapa Tuhan kita.